Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah memasuki dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam sudah tumbuh dewasa, kemudian difitnah oleh istri raja, yaitu ibu tiri Nabi Yusuf alaihi salam yang bernama Sulaikha, agar ibu tirinya ini dilayani nafsunya, yaitu diajak untuk berzina. Dan di antara kekuatan keinginannya, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam kamar khusus yang dimana dibangun untuk Sulaikha, yang dimana kamar khusus ini tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang terpenting dengannya, yaitu suaminya atau pelayannya, yang dimana kamar tersebut disusun dari 7 pintu. Akhirnya Nabi Yusuf diajak untuk ke situ, disuruh untuk pelayannya. Dan kita sudah memasuki bahwasanya alhamdulillah dengan atas izin Allah, pintu yang kuat ini terbuka dengan sendirinya. Akhirnya Nabi Yusuf lari keluar. Saking inginnya ini seorang wanita, saking dikuasainya dia oleh syahwat, saking dikuasainya, dikendarainya dia oleh syaitan, akhirnya dia mengejar Nabi Yusuf dengan kejaran yang kuat. Akhirnya ketika di pintu ke-7, dia sudah menggenggam baju Nabi Yusuf, ingin menariknya masuk ke kamarnya kembali. Ternyata ketika terbuka pintu yang ke-7, yang ada adalah suaminya. Bagaimana? Apa kata langsung? Apa kata Sulaikha? Kata Sulaikha, "Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim." Apakah balasan yang lebih pantas bagi siapa yang menginginkan kepada keluargamu keburukan, kecuali dia dipenjara atau diberikan azab yang pedih. Tapi di sini di antara keajaiban Allah Azza wa Jalla, Allah menginginkan membuktikan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam tidak bersalah. Yang pertama adalah Nabi Yusuf telah terkenal puluhan tahun dididik oleh suami Sulaikha, Butifar, sehingga Butifar tidak percaya langsung bahwasanya Nabi Yusuf yang melakukan hal tersebut. Yang kedua, akan ada anak bayi dari keluarga Sulaikha sendiri. Jadi Sulaikha memiliki adik yang tinggal di kerajaan Sulaikha, dan adiknya ini memiliki anak, dan anaknya ini masih bayi, yang dimana malamnya dia gelisah, dia akan mampu berbicara. Jadi ada 3 anak yang mampu berbicara ketika dia kecil. Yang pertama Maryam alaihi salam, yaitu anaknya Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, seorang anak yang dimana mamanya ingin dilemparkan di tempat air yang sangat panas, yaitu di kerajaan Raja Namrud. Dan yang ketiga adalah anak yang bersaksi untuk Nabi Yusuf. Dan ini dibenarkan oleh Al-Quran. Qala ta'ala, qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun. Sungguh dia, yaitu Sulaikha, rawadatni an nafsi, telah dikuasai oleh dirinya, oleh syahwatnya. Wa syahida syahidun, maka telah bersaksi seseorang yang akan bersaksi. Jadi seorang lelaki di sini. Jadi anak dari wanita, dari adik Sulaikha itu adalah anak bayi seorang lelaki. Min ahliha, dari keluarganya. Apa kata anak bayi ini? In kana qamisu quddat min qubli fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kata anak bayi ini, coba periksa saja. Jikalau bajunya Nabi Yusuf itu robek di depannya, maka sungguh Sulaikha yang benar. Karena kalau dia mau diperkosa, otomatis dia menjaga diri,
dan bisa yang sobek bagian depannya. Wa in kana qamisu quddat min duburi fakadabat wa huwa minal shadiqin. Akan tetapi kalau yang robek di bagian belakangnya, maka Zulaikha berdusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Secara logika ini benar. Ketika seseorang ingin memaksakan seseorang, di bagian mananya yang akan ditarik? Pasti di bagian depannya, karena dia menginginkan sesuatu. Tapi karena Yusuf lari menghindar dari sesuatu itu, sehingga yang nampak hanyalah punggungnya, dan yang bisa ditarik oleh Zulaikha hanya di bagian punggungnya. Seandainya di bagian depannya, ada kemungkinan bahwa Nabi Yusuf yang bersalah. Ini bercerita seorang anak bayi. Jadi ada 3 saksi, yang dimana saksi tersebut bisa membantahkan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Yang pertama, saksi dalam kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah berdusta. Nabi Yusuf dalam kehidupannya, semua yang ada di kerajaan Potifar mencintainya, kecuali satu, yaitu orang-orang yang beribadah dengan Amun, karena ada juga gereja khusus yang dibuat oleh Potifar di dalam kerajaan. Karena Zulaikha salah satu yang diangkat menjadi istri Amun, yaitu istri sembahan yang disembah penduduk Mesir pada saat itu. Itu yang selalu bermasalah dengan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf selalu berdakwah di tempat para budak sehingga tidak disukai. Jadi saksi yang kedua, saksi yang pertama Potifar tidak percaya. Saksi yang kedua mampunya bercerita anak bayi yang tidak masuk akal. Dan saksi yang ketiga adalah nampak bahwa Nabi Yusuf yang robek pada jasadnya, pada bajunya, bukan di bagian depannya, akan tetapi di bagian belakangnya. Akhirnya falamma ra'a qamisu quddat min duburi qala innahu min kaidikun. Ketika itu telah bersaksi, langsung Potifar mengatakan, ketika dia telah melihat bahwasanya memang baju Nabi Yusuf robek di bagian belakangnya, maka Potifar mengatakan, qala innahu min kaidikun. Ini sesungguhnya di antara tipu daya kamu. Inna kaidakunna azim. Maka sesungguhnya tipu daya kamu ini sangat besar. Yusuf a'rid an hada. Sesungguhnya Yusuf itu tidak seperti itu. Sesungguhnya Yusuf jauh dari hal itu. Wastaghfiri li dzambik. Maka dari itu bermohonlah ampun kamu. Kata Potifar, innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang bersalah. Akhirnya ini, ketika terjadi hal ini, akhirnya ribut di kerajaan Potifar, bahkan ribut di satu Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf, karena ribut di satu Mesir, akhirnya Nabi Yusuf menjadi fitnah para wanita-wanita Mesir, dan menjadi kecontrenan kehormatan suami Zulaikha, bahwasanya istrinya menginginkan budaknya. Itu tersebar di satu Mesir, bahwasanya Nabi Yusuf itu ingin berzina dengan Zulaikha, dan bahwasanya istri raja ini itu menginginkan budaknya. Sehingga insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan apa di antara tipu daya Zulaikha. Jadi nanti Zulaikha, karena dia sudah dikenal bahwasanya kenapa dia menginginkan budaknya, dia tetap tidak mengaku bersalah. Dia mengatakan, saya menginginkan budak saya, wajar, karena dia gagah. Daripada gagah secara fisik dan gagah secara akhlak, wajar kalau wanita-wanita menginginkan laki-laki yang seperti ini. Dia adalah bagaikan malaikat yang ada di muka bumi. Sehingga nanti dia membuktikan mengundang semua wanita-wanita pembesar Mesir. Di sanalah nanti dia akan membuat pesta buah-buahan, dan di sana wanita-wanita Mesir baru satu kali melihat Nabi Yusuf, dia akan memotong tangan-tangannya. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya bagaimana wanita-wanita Mesir, apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam sehingga wanita-wanita Mesir ini bisa memotong-motong tangannya, yang dimana Nabi Yusuf hanya lewat. Insyaallah ta'ala ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.